Halo guys, jumpa lagi dengan review film. Buat kamu yang memiliki trifobia, yaitu fobia terhadap lubang-lubang kecil dalam jumlah yang banyak, sebaiknya tidak usah menonton film ini karena banyak sekali adegan-adegan yang berbahaya. Selain itu, film ini diangkat dari kisah nyata, yaitu kejadian sebuah keluarga di Taiwan. So, ini dia alur cerita Incantation. Asik-asik, cos! Film ini dibuka dengan sebuah eksperimen. Coba kamu melihat kincir angin ini. Kincir angin ini berputar ke arah kanan. Nah, sekarang coba pikirkan kincir angin itu berputar ke arah kiri. Dan Viola, kincir anginnya berputar ke kiri. Lalu lihatlah kereta api ini. Kereta api itu bergerak ke depan. Sekarang pikirkan bahwa kereta api itu mundur ke belakang. Dan Viola, kereta apinya mundur ke belakang. Begitulah cara kerja berkah. Cara pikir kita menentukan apa yang kita lihat. Lalu adegan beralih kepada seorang wanita yang bernama Lee Ronan. Setiap orang yang berada di dekatnya selalu mengalami kematian yang aneh, sehingga ia berpikir bahwa ia telah terkena kutukan yang menyebabkan orang-orang sekitarnya meninggal. Ia meminta kepada kita semua yang menonton untuk menghafalkan simbol ini dan mengikuti mantra yang ia bacakan untuk menolong putrinya. Ia memberikan putrinya untuk dirawat di panti asuhan karena ia takut putrinya kenapa-napa jika berada di dekatnya. Setelah bertahun-tahun lamanya berada di rumah sakit jiwa, akhirnya dia diberikan izin untuk merawat putrinya karena dianggap sudah sembuh. Ia dilatih untuk merubah cara pikirnya menjadi lebih positif karena kutukan itu tidak ada. Dokter selalu mengatakan bahwa semuanya tergantung di pikiranmu. Ia pun mendokumentasikan semua aktivitasnya dengan anaknya, mulai dari saat menjemput anaknya yang bernama Dodo hingga sampai ke rumah. Semuanya berjalan lancar dan ia pun lega. Namun pada tengah malam, tiba-tiba kaca di rumahnya pecah dan Dodo seperti melihat sesuatu. Tidak hanya itu, hal aneh yang lain pun semakin bermunculan. Ia berusaha mengendalikan pikirannya menjadi lebih positif. Adegan bergerak mundur ke kejadian 6 tahun yang lalu. Ia, pacarnya, dan temannya ingin membuat video tentang pemburu hantu, lalu pergi ke sebuah terowongan angker yang ada di tempat terpencil. Tempat terpencil itu adalah kampung halaman pacarnya dan temannya. Harusnya Lee Ronan tidak boleh datang karena mereka sekaligus merayakan ritual keagamaan yang hanya boleh dilakukan oleh sanak saudaranya. Tapi tidak mungkin Lee Ronan pulang sendirian karena dia sedang hamil. Maka ia pun diperbolehkan untuk berada di situ. Di sini Lee Ronan belum tahu kalau dia hamil. Tapi karena nenek itu anak IndiHome, jadi dia bisa melihat hal itu. Sampai di sana mereka melihat ada seorang anak kecil yang tubuhnya dipenuhi tulisan. Adegan beralih ke masa kini. Ia mendapatkan telepon dari kepala sekolah karena Dodo menggigit temannya. Selama ini dia tidak pernah berperilaku seperti itu. Pada malam harinya Dodo berteriak bahwa ia melihat sesuatu yang ia sebut penjahat
yang ada di langit-langit rumahnya. Ia menyuruh ibunya untuk memegang tangan penjahat itu dan menuntunnya supaya penjahat itu keluar dari rumah. Namun, keesokan harinya, salah satu guru TK-nya tidak sengaja merekam penampakan tangan seperti hendak menggapai Dodo. Gurunya pun segera menghampiri Dodo. "Terima kasih, Bu Guru." Li Ronan juga mengajarkan kepada Dodo bahwa ia harus memikirkan 3 hal favoritnya jika penjahat itu datang lagi. Adegan beralih mundur kembali. Li dan teman-temannya disuruh melakukan ritual. Mereka harus datang setiap 10 tahun sekali ke tempat ini dan mempersembahkan nama mereka kepada Dewa Buddha, termasuk nama anak yang ada di kandungan Li. Nah, di sini mereka baru tahu bahwa Li lagi tekdung. Pacarnya pun terkejut mendengar itu, tapi ia bisa menerimanya dan memberikan nama Dodo pada anak itu. Pai, Malamnya, mereka ingin mengendap-endap untuk masuk ke terowongan angker itu. Tapi di perjalanan, mereka melihat saudara-saudaranya sedang melakukan ritual yang aneh. Dan tak sengaja, seorang anak kecil melihat mereka. Bukannya marah, tapi dengan polosnya, anak kecil itu malah mengajak mereka ke tempat yang menurutnya menyenangkan. Tapi yang bisa masuk ke sana hanya Li. Kedua temannya hanya boleh menunggu di luar. Sesampainya di dalam, banyak hal aneh dalam ruangan itu. Mulai dari langit-langitnya yang mengeluarkan darah, semua patung Buddha yang menghadap ke belakang, dan anak kecil itu menyuruh Li untuk memberi makan katak dengan rambut. Semoga katak itu tidak terselot. Li melihat telinga anak itu terpotong. Anak itu menjelaskan bahwa Buddha mengambil dagingnya untuk memberkati orang-orang. Dan tiba-tiba semua patung Buddha tadi menghadap ke Li, dan si anak itu membacakan mantra. Adegan beralih ke masa kini. Dodo pun makin sering didatangi oleh sesuatu yang ia bilang penjahat. Ia dituntun untuk melihat video rekaman yang disimpan ibunya di atas apartemen. Dan tiba-tiba Dodo mengalami kelumpuhan otak dan tidak bisa berjalan. Karena khawatir dengan kondisi Dodo, kepala sekolah datang ke rumah Li. Kepala sekolah juga memberikan sebuah jimat yang diberikan oleh guru TK-nya Dodo yang gak sengaja merekam penampakan tangan tadi untuk melindungi Dodo. Ternyata beberapa hari yang lalu guru TK-nya itu meninggal secara tidak wajar. Tapi Li malah melempari jimat itu karena ia sudah gak percaya lagi dengan hal-hal tahayul. Dan karena hal ini jugalah hak asuh Dodo pun dicabut oleh pengadilan. Ia akan terpisah lagi dengan Dodo. Karena besarnya kasih sayang Li kepada anaknya, dia tidak mau jauh dari Dodo lagi. Sehingga ia menculik dari rumah sakit dan hendak kabur dari kota tersebut. Ternyata saat ingin melakukan aksinya, kepala sekolah melihat hal itu. Awalnya, ia ingin menghentikan Li. Tapi karena melihat Dodo sangat menyayangi ibunya dengan segala kekurangannya, ia pun mengurungkan niatnya dan malah membantu Li. Adegan beralih mundur kembali. Li dan teman-temannya dikunci dalam sebuah ruangan.
tapi mereka bisa keluar. Mereka melihat sebuah ritual dan mereka mempersembahkan anak kecil tadi sebagai sasajen di depan terowongan angker yang ingin mereka kunjungi. Awalnya mereka ingin membawa anak kecil itu ke rumah sakit, tapi mereka mendengar suara tangisan bayi dalam terowongan tersebut dan memutuskan untuk masuk terlebih dahulu. Teman dan pacarnya pun masuk ke dalam terowongan itu. Tidak berapa lama, Li menyadari bahwa ia sedang pendarahan, dan tiba-tiba temannya keluar berteriak histeris. Para warga pun berdatangan dan mengeluarkan pacarnya dari terowongan itu. Pacarnya sudah dalam keadaan tak bernyawa dan seluruh wajahnya diperban. Li mengambil kamera yang tertinggal di sana dan balik ke desa itu. Ia menemukan temannya yang sudah bersikap aneh, manusia-manusia yang dibakar, dan bapak-bapak IndiHome sedang menatapnya. Adegan pun beralih ke masa sekarang. Ternyata ia membawa anaknya ke seorang pemuka agama. Supaya kutukan di anak itu hilang, anak itu tidak boleh makan apapun selama 7 hari. Sepulang dari tempat tersebut, Li berusaha memberikan masa-masa yang indah kepada kehidupan Dodo. Namun suatu hari, Dodo sakit dan harus diinfus oleh dokter. Namun, tidak ada dokter yang berani menyuntiknya karena perut Dodo dalam keadaan kosong. Li pun memberikan infus sendiri kepada Dodo dengan belajar dari internet. Tapi karena keadaan Dodo semakin parah, ia terpaksa memberikan sedikit makanan. Namun setelah itu, penyakit Dodo malah semakin parah. Ia merasa bahwa ia telah melakukan kesalahan besar dan menyuruh Dodo memuntahkan makanan itu. Ia pun langsung bergegas ke kediaman pemuka agama tadi. Namun semua sudah terlambat. Mereka kerasukan dan meninggal. Sementara Dodo berada di langit-langit rumah dan tiba-tiba adegan beralih kepada kepala sekolah. Ia menonton video yang ada di kamera tersebut dan mencari tahu tentang ajaran di desa tersebut. Ternyata itu adalah ajaran sesat, dan semakin ia menonton video itu, ia pun semakin tidak sehat dan meninggal secara tidak wajar. Adegan beralih kepada Li yang segera membawa anaknya ke rumah sakit. Berulang kali ia membacakan mantra itu. Pada saat malam hari, Dodo terlihat menggandeng sesuatu yang mengarahkan dirinya ke seorang anak SMP yang tidak mengenakan pakaian dan tubuhnya dipenuhi tulisan. Mereka berdua pun ditemukan dan dibawa ke rumah sakit. Anak itu ternyata adalah anak yang ditemui Li di desa pada 6 tahun yang lalu. Li memotong telinganya diam-diam untuk mengobati Dodo. Setelah itu dia membuat video di rumahnya dan memutuskan untuk memberitahu video apa yang ada di kamera tersebut kepada penonton. Di dalam video itu, tampak teman dan pacarnya menemukan banyak sekali patung biksu. Dan tiba-tiba pacarnya menjadi kerasukan. Ia pun menuliskan semua tubuhnya dengan mantra dan memutuskan untuk kembali lagi ke kampung tersebut, lalu memasuki terowongan seorang diri.
你们还记得那句咒语吗？ Ia menyuruh penonton untuk membacakan mantra sekali lagi di dalam hati. 西塞乌玛，西塞乌玛。 Dan setelah itu, ia memutarkan video tentang arti dari mantra tersebut. Yang sebenarnya, dia sudah tahu sejak Dodo masih dalam kandungan. Ternyata itu adalah mantra yang mengatakan bahwa kita bersedia ikut menanggung kutukan ajaran sesat tersebut. Dan semakin banyak orang yang mengungkapkan mantra itu, maka kutukan itu bisa semakin ringan. Selain itu, jangan pernah memandang wajah patung Buddha yang ditutupi kain di tempat tersebut, karena itu adalah sumber kutukan terbesar. Keadaan pun hening sejenak. Hayo, siapa yang dari tadi ikut ucapin mantranya? Slebel! Dan Li Ronan pun meminta maaf. Ia hanya ingin menyelamatkan putrinya. Ia pun membuka wajah patung Buddha itu dan meninggal. Setelah itu adegan menunjukkan keadaan Dodo yang saat ini sehat dan ceria. Ini berarti kutukan itu sudah menyebar dan banyak yang menanggungnya. Apakah kamu termasuk? Dan film pun selesai. Sebenarnya apa arti dari mantra itu? Bagaimana kisah nyata yang terjadi di Taiwan? Apakah mantra itu yang menyebabkan kematian tragis dari kisah nyata tersebut? Dan aliran sesat apa yang dipraktikkan dalam film tersebut? Yuk nantikan kelanjutannya di review film. Asik-asik, cos!